Oke, kali ini kita mau bedah tuntas salah satu jagoan keramik di Indonesia, PT Arwana Citra Mulia atau yang kita kenal dengan kode sahamnya ARNA. Pertanyaannya, apakah saham ini sebenarnya permata tersembunyi yang belum dilirik banyak orang? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan paling krusial buat seorang investor. Gimana caranya kita bisa bedain mana perusahaan yang cuma bagus dan mana saham yang benar-benar layak dibeli? Karena gini, perusahaan bagus itu banyak, tapi nggak semuanya dijual dengan harga yang bagus juga saat ini. Kita akan coba kupas, ARNA ini masuk kategori yang mana? Analisis kita kali ini bukan cuma sekedar lihat angka di laporan keuangan ya. Kita akan coba bangun sebuah kerangka berpikir, sebuah tesis investasi yang kuat dari nol. Anggap aja kita ini seorang analis profesional yang lagi serius mempertimbangkan mau taruh uang di perusahaan ini. Ini dia peta jalan kita. Ada 6 langkah yang akan kita lewatin untuk sampai ke sebuah kesimpulan yang matang. Anggap aja ini panduan kita untuk mengungkap nilai sejati dari saham ARNA. Oke, pertama-tama tak kenal maka tak sayang kan? Kita perlu kenalan dulu lebih dalam sama si raksasa ini. Siapa sih sebenarnya Arna? Dan apa yang bikin mereka bisa begitu dominan di industrinya? Jadi, ARNA ini bukan pemain kemarin sore loh. Mereka udah jadi salah satu pilar utama di industri bahan bangunan Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Artinya, mereka udah berhasil melewati berbagai krisis ekonomi dan tetap berdiri tegak. Tapi hebatnya lagi, ARNA ini bukan jago kandang doang. Di tahun 2022, mereka itu tercatat sebagai produsen keramik terbesar nomor 9 di seluruh dunia. Ini nunjukin kalau skala operasi dan efisiensi mereka itu udah kelas dunia. Di dunia bisnis yang persaingannya ketat banget, gimana caranya sebuah perusahaan bisa terus jadi pemenang? Nah, disinilah kita akan bahas soal moat atau parit pertahanan mereka. Apa sih senjata rahasia Arna yang bikin pesaing susah buat nembus pertahanan mereka? Nah, ini dia salah satu kecerdasan ARNA. Mereka punya strategi multi merek yang jitu banget. Ada Arwana Ceramics buat pasar umum, Uno buat yang kelasnya menengah ke atas, dan ARNA buat segmen paling mewah. Jadi dari rumah subsidi sampai apartemen mewah, semuanya mereka sasar. Nggak ada celah pasar yang dibiarkan kosong. Oke, strategi bisnisnya udah keren. Tapi itu semua percuma kalau kondisi keuangannya berantakan kan? Sekarang waktunya kita buka kap mesin dan kita periksa kesehatan finansial Arna. Apakah mesinnya ini sehat dan bertenaga? Kalau kita lihat sekilas, angka-angka proyeksi buat tahun 2025 ini kelihatan sehat banget. Tapi coba deh perhatikan dua angka ini. Pertama, return on equity atau ROE di atas 20%. Itu artinya perusahaan ini jago banget mengubah modal dari investor jadi keuntungan. Terus yang kedua, lihat dividen yield-nya, hampir 8,5%. Itu angka yang gede banget passive income yang sangat menarik buat investor. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget seberapa superiornya ARNA. Gampangnya gini, untuk setiap 1 juta rupiah yang kita investasikan sebagai pemegang saham, ARNA bisa menghasilkan laba yang jauh lebih besar dibanding rata-rata kompetitornya. Ini adalah ciri khas perusahaan yang dikelola dengan sangat baik. Kita udah tahu perusahaannya bagus, keuangannya juga sehat. Nah sekarang pertanyaan $1 juta, apakah harganya sekarang ini termasuk murah? Mari kita cari tahu, apakah pasar sedang memberikan kita kesempatan buat beli saham bagus dengan harga diskon? Yuk, kita coba cek label harganya pakai rasio PE. Gampangnya, semakin kecil angkanya berarti semakin murah harga sahamnya. Dengan PE di sekitar 9,75 kali, Arna ini kelihatan jelas lebih murah dibanding rata-rata perusahaan sejenis yang PE-nya ada di 12,7 kali. Dan ternyata bukan cuma kita yang merasa ini murah. Para analis profesional di pasar modal rata-rata menargetkan harga saham ARNA bisa sampai ke Rp836 dalam setahun. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang yang ada di kisaran Rp494, itu artinya ada potensi kenaikan hampir 70%. Wow, itu potensi yang sangat signifikan. Tapi ingat, investor yang bijak itu selalu melihat dua sisi mata uang. Kita nggak cuma lihat potensi untungnya, tapi juga harus sadar sama risikonya. Jadi mari kita timbang, apa aja sih yang bisa bikin saham ini terbang, dan apa yang bisa menyeretnya jatuh. Ancaman terbesarnya datang dari harga gas alam. Kenapa? Karena komponen ini memakan lebih dari 30% biaya produksi mereka.
Jadi, setiap ada kenaikan harga gas atau ketidakpastian kebijakan dari pemerintah, itu bisa langsung menggerus keuntungan ARNA. Ini adalah risiko yang harus kita pantau terus. Di sisi lain, ada angin segar yang kuat. Pemerintah itu seolah-olah ngasih tameng pelindung buat produsen keramik lokal lewat kebijakan anti-dumping untuk produk dari Tiongkok. Kebijakan ini berlaku 5 tahun, dan ini ngasih ARNA ruang bernapas yang lega untuk bersaing secara sehat di negeri sendiri. Kalau kita lihat ke depan, mesin pertumbuhan ARNA akan datang dari pabrik baru mereka. Tapi, ada satu catatan penting buat investor. Saham ini likuiditasnya tergolong rendah. Artinya, saham yang diperjualbelikan setiap harinya nggak begitu banyak, yang bisa bikin pergerakan harganya jadi lebih naik turun atau volatil. Oke, kita udah bedah semuanya. Mulai dari bisnisnya, keuangannya, sampai kita timbang risiko dan peluangnya. Sekarang waktunya kita tarik benang merah dari semua ini. Apa kesimpulan akhirnya buat kita sebagai seorang calon investor? Kesimpulannya adalah ini. Meskipun ada tantangan jangka pendek seperti soal harga gas tadi, secara fundamental ARNA ini adalah perusahaan yang sangat kuat dan sehat. Jadi, untuk investor yang punya horizon investasi menengah sampai panjang, ARNA di harga saat ini menawarkan profil resiko dan imbal hasil yang sangat menarik. Pada akhirnya, keputusan investasi itu selalu kembali ke tangan Anda masing-masing. Tapi yang pasti, sekarang Anda sudah punya bekal analisis yang jauh lebih lengkap. Anda nggak lagi sekedar menebak-nebak. Anda punya kerangka untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Jadi, coba tanyakan pada diri Anda, dengan semua yang sudah kita bahas, apakah ARNA pantas ada di dalam portofolio Anda?